selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan salah satu cara untuk bisa membuat mereka masuk ke dalam surga, selamat dari neraka adalah mendidik akhlak mereka. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan li ayyu'addibar rajulu waladahu khairum min ayyatasaddaq. Mendidik anak itu lebih baik daripada bersedekah. Kenapa? Karena tujuan bersedekah apa sih? Tujuan bersedekah agar hati orang yang kita beri sedekah senang. Terus kalau dia senang gimana? Oh, kalau dia senang gampang dakwahinnya. Anak kita senangkan, dan ketika kita didik dia mengenal Allah, wah itu luar biasa. Nah, ini yang berikutnya adalah manahala walidun waladan min nahlin afdal min adabin hasan. Tak ada hadiah yang paling indah yang kita berikan kepada anak kita selain akhlak yang mulia. Nah, jamaah sekalian, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendidik anak kita? Cara terbaik mendidik anak kita itu bagaimana? Adalah dengan akhlak mulia. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ini sangat luar biasa. Innakum lan tasa'unan nas bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kalian tidak bisa merebut hati orang dengan harta. Akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Powerful banget ini. Powerful banget. Kita tidak bisa menaklukkan anak kita dengan teori-teori, nggak bisa. Dengan dalil-dalil, nggak bisa. Dengan ilmiah, kajian ilmiah, nggak bisa. Kenapa? Karena orang itu baru bisa ditundukkan pikirannya kalau hatinya telah ditundukkan. Jadi dengan akhlak, kita merebut hatinya sebelum merebut pikirannya. Ini yang luar biasa. Kenapa akhlak di sini? Karena kita merebut hatinya, jiwanya, sebelum kita merebut pikirannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis, ya, kita ini akan disebut baik bukan ketika kita baik di hadapan jamaah. Saya misalkan punya jamaah sekian. Jamaah saya bilang Ustaz Jumarudin baik, itu belum lulus. Mbak, gak oleh loh. Murid-murid lulus. Ujian bagi kebaikan seorang ayah, seorang ibu, bukan di luar rumah. Ujian bagi kebaikan seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu, ayah, bunda adalah di rumahnya. Nabi SAW dalam Tirmidzi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena keaslian kita pakai shot, ya asli kata orang Betawi. Adalah saat kita di rumah. Inilah jati diri kita yang sesungguhnya. Nggak bisa acting kita di rumah. Semuanya menjadi serba asli. Maka jika orang terdekat kita, anak-anak kita menganggap kita itu baik, soleh, kemungkinan besar kita dianggap baik dan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita di rumah adalah seorang yang kuat. Anak-anak kita pihak-pihak yang lemah. Siapa yang bisa menegur kita kalau kita kasar kepada mereka? Siapa yang bisa memponis kita kalau mereka tidak bisa melawan, tak berdaya? Maka ketika kita bisa berakhlak yang baik, beradab, berperilaku yang baik kepada orang-orang yang dekat kita, maka itu tanda kita orang baik semuanya. Kita adalah orang baik. Tapi kalau tidak, maka kita tidak lulus. Maka menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak merupakan tanda baiknya seseorang. Bahkan merupakan tanda sempurnanya keimanan. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka dengan akhlak kita meraih cinta anak. Dan jika anak telah mencintai kita, maka dia akan mencintai apapun yang kita cintai. Nah, ini dia kalimatnya.
Ketika anak jatuh cinta kepada kita, maka dia akan mencintai apapun yang kita cintai. Kita cinta Quran, dia akan cinta Quran. Kita cinta salat, dia akan cinta salat. Kita cinta baca, karena seseorang itu akan memiripkan siapa yang dia cintai. Dan tidak ada cara terbaik untuk membuat anak jatuh cinta kepada kita kecuali dengan akhlak yang baik. Nah, sedangkan baik dan buruk menurut anak itu bukan yang dikatakan Quran baik, bukan yang dikatakan Quran buruk, bukan. Baik dan buruk menurut anak adalah apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan A, maka menurut anak itu baik. Buktinya orang tua saya melakukan. Yang kita lakukan B, maka menurut anak itu baik. Buktinya kita lakukan. Maka baik dan buruk bagi anak adalah apa yang dilihatnya. Mereka bisa menutup telinga dari nasihat kita. Tetapi mata mereka senantiasa terbuka untuk contoh yang kita berikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bunda yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang dirahmati Allah. Maka media terbaik untuk mengantar sebuah teori menjadi sebuah realitas adalah ketika kita memberikan keteladanan akhlak. Ketika akhlak kita buruk kepada anak, maka seluruh agama yang kita ajarkan kepada dia akan dia benci dan tidak dia sukai. Maka bayangkan di dalam akhlak yang kita terapkan kepada anak membuat mereka mencintai tauhid yang kita ajarkan kepada mereka, membuat mereka mencintai Al-Quran yang kita ajarkan kepada mereka. Tetapi ketika kita rajin ibadah ritual, sementara akhlak kita buruk, bukan cuma kita yang dia benci, akan tetapi dia akan membenci ajaran-ajaran yang kita ajarkan kepada mereka. Maka sesungguhnya ketika kita berakhlak yang baik, kita sedang menjadi da'i yang luar biasa. Kita sedang menjadi da'i yang luar biasa. Tauladan kita siapa dalam akhlak? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang dipuji oleh Allah akhlaknya. Dan Nabi juga yang dijamin oleh Allah selamat dari kekeliruan. Alangkah indahnya ketika kita meniru, menauladani sosok yang dipastikan benar, maka kita tidak akan pernah mengalami kesalahan, ya, karena kita menauladani sosok yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita pelajari apa akhlak yang Nabi ajarkan, contohkan terhadap anak-anak. Yang pertama adalah berlemah lembut. Dan ini asal dari ilmu pendidikan tuh ini. Jadi asal akar dari ilmu pendidikan tuh ini, kelembutan. Karena kalau untuk kekerasan tak perlu kita ikut sekolah, tak perlu kuliah pendidikan, tak perlu ikut coaching kalau sekedar marah, maki-maki, memukul, nggak perlu. Itu bukan pendidik seperti itu. Maka asal dari pendidikan itu kelembutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ribqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa ma yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut darinya melainkan akan memperjeleknya. Dan asal dari pendidikan itu semuanya adalah kelemah lembutan. Adapun nanti ada keras sedikit, ada tegas, itu karena memang keadaan yang pengecualian, yang terbatas. Bukan asalnya. Asal dari mendidik adalah kasih sayang. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jika Allah ingin membuat rumah tangga satu keluarga itu menjadi baik, dahsyat sekali ini. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi sebuah anggota keluarga, maka dia akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi kalau mau tahu di rumah kita itu ada kebaikan, Allah menjaga kebaikan, lihatlah kelemah lembutan kita di rumah itu. Ada atau tidak? Jadi kalau dikit-dikit horor, teriak-teriak, suaranya meninggi, maka boleh jadi di situ tak ada kebaikan di dalam rumah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat prakteknya Nabi tentang kasih sayang kepada anak ini, kelemah lembutan kepada anak ini.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, seorang yang bernama Aqra bin Habis, ya, duduk saat itu Nabi sedang bersama cucu beliau Hasan bin Ali. Nabi menciumi Hasan bin Ali saat itu. Aqra ini bertanya kepada Nabi, aku punya 10 orang anak. Tidak satupun dari mereka yang pernah kucium. Kadang-kadang di masyarakat tertentu, kalau cium anak, menggendong anak, itu pantang kalau laki-laki, kira-kira gitu. Turun wibawahnya, kira-kira. Nabi sedang menggendong dan menciumi Hasan bin Ali. Maka seorang yang bernama Aqra bin Habis heran. Saya 10 anak gak pernah saya cium. Maka apa kata Rasulullah melihat kejadian itu? Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak merahmati, maka tidak akan dirahmati. Subhanallah, ini indah sekali. Hadis ini indah sekali. Berarti ketika kita menyayangi, itu cara kita menjaga kelembutan hati kita. Kalau kita tidak menyayangi, berlaku kasar kepada anak, berarti kita sedang merusak hati kita. Ketika kita berkasih sayang itu, kita telah mendapatkan keuntungan sebelum orang lain mendapatkan keuntungan. Karena cara kita menjaga kelembutan hati kita, suasana hati kita adalah dengan lemah lembut. Makanya siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Apalagi ketika anak itu, kita lembut kepada dia, maka hati anak akan lembut, perilaku anak akan lembut. Betapa luar biasanya. Maka cara kita mengundang rahmat Allah datang ke rumah kita adalah menyayangi anak kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, seorang Arab Badui datang kepada Nabi, lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mencium anak laki-laki dia? Kami nggak pernah menciumnya ya Rasulullah. Nabi menjawab, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa rahmat dari hatimu. Dan perhatikan, kalau rahmat ini sudah dicabut, maka anak lari dari kita. Karena yang membuat sesuatu itu berkumpul, rahmat, kasih sayang. Kenapa? Jadi kita menjadi suaminya, kenapa? Cintalah yang membuat segala sesuatu menjadi berkumpul, dan cinta itu karena adanya rahmat. Tetapi ketika hilanglah rahmat di hati itu, maka segala sesuatu itu akan bercerai, segala sesuatu itu akan menjauh dari kita. Subhanallah. Nah, bahkan yang menarik, Nabi ketika anak beliau yang bernama Ibrahim itu sedang menyusu di ibu susuan. Pada saat itu biasanya orang menyusukan anaknya ke daerah-daerah. Pada saat itu Nabi sengaja mendatangi ibu ini untuk menengok anak beliau, yaitu Ibrahim. Ketika Nabi datang ke rumah itu di satu kampung, Nabi langsung meraih anak itu lalu menciumnya lalu pergi. Jadi datang dari rumah beliau menuju tempat yang jauh hanya sekedar untuk mencium anaknya. Subhanallah. Ini luar biasa. Seolah-olah ayat ini nggak cukup cuma handphone, I love you full, video call, nggak cukup. Nggak cukup cuma transfer uang. Kenapa? Karena apa yang kita beri dari uang kita, dari telepon kita, itu memberi sesuatu di luar diri kita. Tetapi ketika kita menyentuhkan tubuh kita kepada anak-anak kita, mencium mereka, kita telah memberikan diri kita kepada mereka. Makanya Nabi ini sangat luar biasa dalam cinta dan kasih sayangnya, dalam akhlak. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi saat sholat menggendong cucu beliau Umamah, yaitu putrinya dari anak beliau Zainab, menggendong saat Nabi sedang sholat. Ini luar biasa, sedang sholat. Bukankah Nabi yang menyuruh kita khusyuk? Iya. Bukankah Nabi yang menyuruh kita fokus? Iya. Tetapi ternyata perintah Nabi untuk khusyuk, untuk fokus, tidak menghalangi Nabi untuk menyayangi anak, padahal dia sedang menghadap Allah.
Saking luar biasanya cinta beliau kepada anak, sampai di dalam sholat beliau menggendong cucunya. Ketika beliau mau ruku, beliau taruh, sujud taruh. Nanti pas beliau naik lagi, beliau gendong lagi. Subhanallah. Kenapa demikian? Anak akhirnya menjadi cinta kepada sholat. Kenapa? Karena dia melihat ayahnya, kakeknya berakhlak saat sholat. Tapi ketika anak kita bentak, kita kasarin, maka mereka bukan hanya membenci kita, jauh dari kita, tapi membenci sholat kita. Aku nggak suka sholat. Karena yang dia ingat adalah bentakan kita saat itu. Anak pegang Quran, kita bentak. Kamu belum wudu. Anak coret Quran, kita bentak juga. Padahal kita bisa melarang mereka misalkan dengan cara yang lembut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sekaligus ini ada pelajaran pendidikan bagi orang tua yang ingin mengajak anaknya ke masjid, dia harus bertanggung jawab. Nabi ini tidak dilepas begitu, tapi digondong, taruh lagi, digendong lagi. Kenapa? Mengajak anak itu adalah sebagian dari pendidikan, tetapi jangan lupa, jangan mengganggu orang-orang yang lain yang sedang sholat. Ini sangat luar biasa, kombinasi yang luar biasa. Tidak sebagaimana orang tua menyuruh anaknya ke masjid lalu dilepas, tanpa bimbingan, tanpa pengawasan. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi ketika sedang sholat, dalam riwayat yang lain, Hasan itu cucu beliau melompat-lompat di atas punggung dan tengkuk beliau. Sehingga Nabi ketika mau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau pelan-pelan. Takut nanti mengenai cucu beliau. Saat setelah sholat, sahabat-sahabat saat itu bertanya, ya Rasulullah, kami melihat sesuatu yang kau lakukan kepada Hasan yang sebelumnya belum pernah kami lihat. Dengarkan jawaban Nabi ini, luar biasa. Sesungguhnya dia adalah penyejuk hatiku di dunia. Bahasa Arabnya sebenarnya, innahu raihanati. Dia ini adalah raihan, itu dari kata rih, aroma yang apa namanya, yang wangi. Dia adalah wewangian bagiku. Dia adalah ketenangan. Dia adalah kesejukan bagiku. Lihat, luar biasa. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain waktu, Nabi sujud. Beliau memang kalau sujud panjang, tapi kali ini lebih panjang. Sampai para sahabat itu menduga beliau ini meninggal dunia. Atau ada masalah dengan kesehatan beliau. Sahabat-sahabat pun setelah salat bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah memperpanjang sujudnya. Kami mengira telah terjadi sesuatu atau telah diturunkan wahyu kepadamu. Engkau biasanya panjang, tapi tidak sepanjang ini ya Rasulullah. Apa yang terjadi denganmu? Kami mengkhawatirkanmu ya Rasulullah. Dengarkanlah, lihatlah bagaimana kasih sayang beliau, akhlak beliau. Zalika lam yakun. Itu tidak terjadi. Yang kalian duga itu tidak terjadi. Akan tetapi cucuku ini menjadikan aku seperti tunggangannya. Maka aku tidak suka menyegerakan dia hingga ia menunaikan kemauannya. Makanya setelah itu para sahabat mengatakan ya, kepada cucu Nabi ini, sesungguhnya ya, Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik tunggangan kalian, kendaraan kalian. Nabi jawab lagi, cucuku ini sebaik-baik pengendaranya, sebaik-baik supirnya. Subhanallah. Dahsyat sekali. Sehingga Nabi berarti kalau dalam bahasa kita sekarang tuh, Nabi meletakkan tangan dan kakinya ke bawah, cucu beliau naik ke atas. Jadi beliau seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang nabi, tapi beliau, kehebatan beliau tidak membuat beliau itu jaga gengsi. Beliau tetap melakukan kasih sayang sangat luar biasa kepada cucu-cucu beliau. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih dahsyat lagi, ini sakral. Nabi sedang khutbah. Saat khutbah itu tiba-tiba Hasan dan Husain sedang berjalan, tapi baju beliau kepanjangan, Hasan dan Husain ini. Lalu terjatuh. Nabi yang sedang khutbah terjatuh, bayangkan. Anaknya terjatuh, cucunya terjatuh, apa yang beliau lakukan? Beliau turun dari mimbar itu. Lalu menggendong keduanya di hadapan beliau.
Lalu beliau menyebut ayat Quran. Maha benar Allah yang berfirman, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian bagi kalian. Kata Nabi, aku melihat kedua anak kecil ini berjalan dan terjatuh. Maka aku tidak sabar hingga aku pun memutuskan khutbahku dan akan menggendong keduanya. Memutuskan khutbah, bayangkan itu. Demi kasihan sama seorang anak. Luar biasa kasih sayang. Nah, jemaah sekalian, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang lain disebutkan, inilah adkhulus shalah uridu italataha. Pernah aku sedang salat dan aku berencana memanjangkan bacaanku itu. Fa asma'u buka as-sabi. Lalu saat salat itu aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Maka aku pun meringankannya, memendekkannya. Karena ibunya akan kesusahan, gelisah karena tangisan anak itu. Lihat bagaimana Nabi ini bukan hanya kasihan kepada anaknya, tapi kasihan kepada kegelisahan sang ibu. Lihat bagaimana rahmatnya yang sangat luar biasa. Kalau kita bocah nangis, makin panjang bacaannya. Habis itu kita bentak-bentak. Ini menunjukkan bahwa di masjid ada tangis anak, ada sebagian kenakalan anak-anak, itu sudah biasa di zaman Nabi. Asal kita awasi, asal itu bagian dari mendidik, bukan dilepas begitu saja. Sehingga anak-anak kita telah akrab dengan masjid. Mereka nyaman di dalam masjid. Jangan sampai anak itu nyaman di mall, nyaman di tempat-tempat rekreasi, tetapi di masjid mereka tidak nyaman. Mestinya mereka betul-betul merasakan seperti di rumah saat mereka berada di dalam masjid itu. Ini PR kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi Kang TB? Kita lanjutkan ya. Mari kita lihat. Berapa? Kurang lebih 20 menit lagi. 20 menit lagi. Masih banyak berarti. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah yang berikutnya. Yaitu kisah seorang wanita pezina, Ma'iz. Dan seorang wanita yang dari suku Ghamidiyah. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sucikan aku. Aku telah berzina. Awalnya Nabi bilang, celaka engkau, pulanglah dan bertaubatlah. Lalu kata wanita Ghamidiyah ini, ya Rasulullah, sucikanlah aku. Apakah engkau akan menolak aku sebagaimana engkau menolak Ma'iz bin Malik? Pengakuan Ma'iz bin Malik waktu aku berzina ditolak oleh Nabi. Sana pulang, sana taubatlah. Tapi wanita yang kedua ini, Ghamidiyah ini mengatakan, apakah engkau akan menolak aku sebagaimana engkau menolak Ma'iz? Sucikanlah aku ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya secara detail, apa yang telah kau lakukan? Wanita ini mengatakan aku telah berzina. Lalu Nabi mendetailkan lagi, apakah engkau telah melakukan itu sebagaimana celak itu dimasukkan ke tempatnya? Jadi diperjelas oleh Nabi, jangan sampai samar. Wanita ini pun mengakuinya. Sucikanlah aku ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai imro'ah, pulanglah engkau. Biarkan anak itu sampai dia lahir. Nabi nggak langsung merajamnya. Padahal wanita ini telah menikah, tapi dia berzina. Pulanglah engkau ke rumahmu. Tunggu sampai bayi itu lahir. Setelah 9 bulan lahir, dibawa lagi oleh wanita ini. Karena taubatnya sungguh-sungguh. Ya Rasulullah, bayi ini sudah lahir. Sucikanlah aku. Maksudnya, rajamlah aku ya Rasulullah. Hukumlah aku dengan hukum Islam. Rajam. Kata Nabi, kembalilah. Ya. Tunggulah anak ini. Susuilah dia selama 2 tahun. Subhanallah. Susuilah dia. Sampai engkau menyapinya. Setelah anak ini menyusui selama 2 tahun, lalu dibawa lagi anak ini, sambil dipegangkan roti, tanda bahwa dia sudah menyapi putrinya ini. Lalu saat itulah baru Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajam wanita ini. Lihat bagaimana kasih sayangnya kepada anak. Anak yang belum lahir, anak yang tak berdosa, diberikan haknya. Ini sangat luar biasa kasih sayang beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
Semoga kita dikumpulkan nanti bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita lihat lagi ya kisah-kisah dalam sejarah. Bunda Aisyah pernah bercerita, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi dalam bicara ataupun duduk daripada Fatimah putri beliau. Kata Bunda Aisyah, biasanya Nabi bila melihat Fatimah datang, beliau mengucapkan selamat datang kepadanya. Lalu berdiri menyambutnya. Padahal asalnya berdiri itu, menyambut seseorang itu sebagian ulama itu melarang. Tapi Nabi berdiri menyambut anaknya. Berdiri. Dari posisi duduk lalu berdiri, subhanallah. Lihat bagaimana Nabi memberikan semacam penghormatan kepada anak. Selama ini kan yang kita kenal adalah yang besar menyayangi yang kecil. Yang kecil menghormati yang besar. Tapi sekali-kali kita perlu berikan penghormatan. Makanya kadang saya marah besar kalau ada jamaah sholat, kemudian ada seorang anak yang sudah di sop depan, dan saya tahu dia tidak macam-macam dan tidak bercanda, lalu ada yang menyuruh ke belakang, saya marahin dia. Kenapa anak ini disuruh ke belakang? Justru dia harus diberikan kepercayaan diri yang hebat. Nabi lihat menumbuhkan kepercayaan diri kepada putrinya ini. Beliau berdiri menyambutnya dan menciumnya. Kemudian beliau menggamit tangannya dan membimbingnya hingga beliau duduk Fatimah. Mendudukkan Fatimah di tempat duduk beliau. Di tempat duduk beliau. Kadang-kadang kita kalau di rumah, itu tempat duduk ayahmu, jangan. Ya kan itu. Itu gelas ayahmu, jangan. Subhanallah. Nah, karena Nabi berbuat demikian kepada putri beliau, maka jika Nabi mendatangi Fatimah di rumah beliau, Fatimah pun memperlakukan yang sama. Beliau, Fatimah radhiyallahu anha, menyambut beliau, berdiri menyambutnya, menggamit tangannya lalu mencium beliau. Kenapa demikian? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan perbuatan. Anda, kita semua ingin menjadi orang tua yang seperti apa? Ingin menjadi orang tua yang ditakuti? Yang disegani? Atau menjadi orang tua yang dicintai, yang dihormati? Karena doa kita jangan sampai bertentangan dengan perilaku kita. Kita berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Bagaimana anak ini akan menyebut sebagaimana ia menyayangiku di waktu kecil kalau dia tidak pernah merasakan kasih sayang itu? Mustahil. Maka doa itu mengajarkan kepada kita bahwa sebagaimana yang kau ingin perlakukan kepada anak itu, lakukan itu kepada anak kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terutama anak-anak kita yang masih usia mungkin 4 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Biasanya kalau kita lagi di depan laptop, lagi ada kerjaan, tiba-tiba mereka muncul. Abi, kita lagi serius ngetik, Abi. Kadang-kadang kita jawab, ada apa sayang? Hehehe. Cuma gitu doang. Hehehe gitu doang. Dia tidak ingin apa-apa, ingin cari perhatian. Tetapi banyak orang tua yang ketika anak caper kepada dia, dia bentak. Ayah capek, ayah masih ada kerjaan, sana pergi sana. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau anak dididik seperti itu, ada usia nanti kita yang ingin mereka bicara, tapi mereka bicaranya irit. Seperti di kantor polisi, diinterogasi. Dari mana tadi? Dari pasar. Tadi gimana gurunya? Bagus. Udah makan? Belum. Pendek-pendek. Ada usia seperti itu. Lalu nanti ketika mereka sudah mulai tambah besar, mereka hanya akan bicara kepada kita ketika duitnya habis. Nih, aku mau teman-teman minta duit dong. Aku mau ke mall minta duit dong. Semakin mereka nanti besar, lalu mereka bisa cari duit sendiri, mereka tidak lagi membutuhkan Anda. Ketika di saat itu Anda akan menyesal. Maka sebenarnya yang butuh kasih sayang, menyayangi anak itu kita yang membutuhkannya. Lebih dari anak kita yang membutuhkan. Kita sedang diam-diam memenuhi kebutuhan kita sesungguhnya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Anas bin Malik yang suka melayani Nabi, usianya ya puluhan atau belasan tahun. Kata Anas ini, apabila seorang anak kecil tidak semua pelayanan yang aku berikan sesuai dengan hati, sesuai dengan keinginan Nabi. Namun beliau tidak pernah mengatakan, hey, sama sekali padaku. Beliau tidak pernah mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa tidak kamu lakukan begini? Subhanallah. Padahal 10 tahun melayani Nabi. Tak ada kata-kata yang menyakitiku. Dahsyat. Kenapa? Akhlak yang mulia itu di rumah. Di luar rumah pencitraan. Ustadz di depan jamaah pencitraan. Tetapi asli kita pakai shot adalah di hadapan anak-anak kita. Maka PR besar kita adalah bagaimana kita bisa soleh di depan anak-anak kita, di depan istri kita, di depan pasangan kita. Karena itulah keaslian kita. Itulah spiritualitas kita yang sejati. Adapun di luar rumah itu kepentingan. Apalagi di kantor, kepentingan banget itu. Insya Allah, betul sekali Ustaz. Insya Allah. Masih ada waktu? Masih Ustaz, lanjut Ustaz. Masih. Nah itu kasih sayang. Mari kita lanjutkan. Di antara akhlak Nabi adalah beliau bercanda dengan anak-anak. Dari Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu beliau menceritakan, akaltu minan Nabi, aku ingat dari Nabi, majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Aku masih ingat dari Nabi berupa semburannya air yang beliau semburkan ke wajahku, cipratin air gitu. Ketika aku baru berusia 5 tahun dan beliau mengambil air dari ember. Kalau kita tuh main pistol-pistolan lah. Anak kita gitu kan. Sembur. Subhanallah. Dahsyat sekali. Beliau ngambil air disemburkan di wajahku. Betapa luar biasa ya. Seorang nabi, ya mungkin kalau kita ini seorang penguasa, orang nomor 1, bisa bermain dengan anaknya, dengan anak-anak kecil seperti ini. Ini bukan anak beliau yang ini. Ini adalah seorang sahabat, Mahmud bin Rabi. Sehingga beliau itu adalah ayah bagi semua anak. Jadi Nabi itu adalah ayah. Sebagaimana kita semuanya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini menarik hadis ini nih. Man kana lahu sabiyun falyatasabah lahu. Siapa yang memiliki anak kecil, hendaklah dia berperilaku kekanak-kanaan. Subhanallah. Anak-anak gitu loh. Harus berperilaku seperti kanak-kanak gitu. Ini hadis Nabi. Man kana lahu sabiyun falyatasabah lahu. Ya main masak-masakan kan gitu. Main tunggang-tunggangan tadi. Falyatasabah lahu, hendaklah dia kekanak-kanaan. Inilah yang menyebabkan kenapa teman-teman dia lebih didengar. Teman-teman dia lebih dipercaya karena dia nyaman. Maka ketika kita berperilaku seperti mereka, yang namanya sahabat bagi anak itu apa yang namanya sahabat? Ciri sahabat itu adalah melakukan apa yang dilakukan sahabat. Itu sahabat. Anak kita lagi main masak-masakan, kita main. Itu namanya sahabat. Kalau anak kita lagi main masak-masakan, kita ngerjain tugas kantor, itu bukan sahabat. Jadi jangan sampai kita bersama di rumah lockdown ini, anak melakukan apa, kita melakukan apa. Tidak ada itu kita persahabatan. Padahal kita melakukan sesuatu itu bersama, itulah persahabatan. Ketika sudah bersahabat, maka rahasianya tak ada lagi untuk kita. Karena sahabat biasanya menumpahkan seluruh rahasianya kepada sahabatnya. Nah ini dahsyat sekali. Nah yang berikutnya, Nabi mengucapkan salam kepada anak-anak. Anas bercerita, pada suatu hari aku melayani Nabi, setelah tugasku selesai, aku berkata dalam hati, Rasulullah pasti sedang istirahat. Akhirnya aku keluar ke tempat anak-anak bermain. Tak lama kemudian Rasulullah datang, seraya mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. Oh dahsyat ini. Anak-anak sedang bermain, lewat,
Saya aja jarang tuh melakukan itu. Ngapain anak-anak diucapin salam? Pasti ketika kita lewat ada anak, Assalamualaikum, anak-anak, adik-adik. Gitu. Jarang gitu. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat ketawaduan kita, lihatlah siapa yang kita sapa. Kalau yang kita sapa orang kaya, kalau yang kita sapa bos kita, itu transaksional itu. Tetapi kalau kita menyapa orang yang lebih rendah dari kita usianya, bahkan yang lebih fakir dan miskin dari kita, itulah ketawaduan sejati. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah populer sekali, yaitu seorang yang bernama Umair. Dia ini suka main burung-burung gitu. Kalau di kampung dulu, nama burungnya itu Nughair. Nah, ini berarti kalau kita punya mainan boleh dinamain tuh. Dalilnya ini, punya kucing dinamain kucingnya. Boleh. Ini anak ini menamakan mainannya burung ini dengan Nughair. Suatu hari Nabi melihat Umair ini sedih. Ternyata Umair ini burung kesayangannya itu mati. Lalu apa kata Nabi menghiburnya? Mali ara Aba Umair hazinan. Aba Umair, kok sedih banget sih kelihatannya? Lalu orang-orang menimpali, ya Rasulullah, itu burung kesayangannya mati ya Rasulullah, yang biasa bermain. Ya. Jadi Nabi mendekat kepadanya, menyapanya, menanyakan kenapa bersedih. Subhanallah. Nah, pelajarannya apa di sini? Tadi ya boleh menamai mainan anak-anak kita itu dengan nama. Yang kedua, boleh memberikan kunyah. Kunyah itu nama misalkan kayak saya nih, anak saya namanya Sulaim. Jadi saya disebut Abu Sulaim, Abu Hurairah. Ada panggilan-panggilan yang membuat anak ini senang. Umair ini masih kecil dipanggil oleh Nabi Aba Umair. Kalau bahasa kita bang, gitu. Abang. Dia masih kecil, bang. Gitu. Jangan gitu dong bang, kak. Ya. Jadi ini cara Nabi. Padahal namanya Umair. Kok disebut Aba Umair? Padahal dia kan belum punya anak, masih bayi, masih kecil. Tapi lihat Nabi memanggil dia dengan panggilan, ya kamu seolah bang, gitu. Kamu tuh udah jadi abang, kamu tuh udah jadi kakak. Nggak pantas nangis, kak. Udah dipanggil kakak kan? Dan ternyata itu pengaruhnya luar biasa dalam ilmu psikologis. Ketika anak kita dipanggil abang, dipanggil kakak, itu pengaruh terhadap kejiwaan. Atau dipanggil, misalkan dia pengen jadi ustazah, panggil dia ustazah. Ustazah, bangun ustazah. Nah, gitu kan? Kita panggil dia sesuai dengan cita-citanya. Calon dokter, bangun. Nah, ini ilmu parenting dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi kisah, ya, didatangkan kepada Nabi sebuah baju gamis kecil berwarna hijau. Lalu beliau bertanya, menurut kalian siapa yang cocok pakai ini? Sahabat diam. Lalu Nabi ternyata tahu dia siapa yang pas nih pakai baju ini. Kata Nabi, datangkanlah kemari Ummu Khalid. Seorang anak-anak, ya Ummu Khalid, panggil, lalu dibawa dalam keadaan digendong. Lalu Nabi mengambil gamis tersebut dengan tangannya dan memakaikannya. Beliau lalu berkata, mudah-mudahan bajunya awet. Ini yang menarik. Di ujung hadis ini Nabi mengatakan kepada Ummu Khalid ini, sana, haza sana, yang bahasa Arabnya, bahasa artinya itu bagus. Sana ini yang menarik. Kata sana ini bukan bahasanya Nabi, tapi bahasanya orang Ethiopia. Sana. Jadi Nabi menggunakan bahasa yang disukai oleh anak-anak. Nah, ini menarik sekali. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah. Dan yang berikutnya adalah akhlak Nabi adalah mendoakan kebaikan untuk anak beliau dan untuk anak-anak yang lain. Kata Al-Bara' bin Azib, aku melihat Hasan bin Ali digendong di bahu Nabi SAW. Ketika itu Nabi mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Saya, belum lama tuh anak saya waktu ujian, saya akan semenjak lockdown ini, tentu sholatnya berjamaah di rumah. Lalu saya doakan, saya sebut namanya anak saya. Tiba-tiba pas lagi sepi, anak saya tanya, Bi,
Abi kok nyebut nama saya? Ada apa sih, Bi? Nyebut nama saya dalam doa. Terus saya jawab, Abi sedang mendoakanmu, semoga kamu sukses. Semoga kamu nanti bisa menjawab ujian. Ternyata ketika disebut namanya di dalam doa itu, dia jadi penasaran. Oh, spesial banget saya. Gitu. Subhanallah. Sampai dia nanya sendiri ke saya, kenapa nama saya yang disebut? Makanya ketika kita, memang anak kita lagi butuh khusus doa, untuk suatu keperluan, nggak apa-apa kita sebut namanya di dalam doa kita itu. Agar dia tahu bahwa betapa kita sangat mencintai mereka. Betapa doa kita lebih panjang untuk mereka dibandingkan untuk kita sendiri. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada doa yang mungkin terkait dengan akhlak yang diambil dari doa Nabi, mudah-mudahan bisa dihafal ya doa ini. Bunyinya adalah Allahumma hdini bi ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki akhlak yang baik itu kecuali Engkau. Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku. Tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Biasanya kata gantinya ini saya rubah kalau pas saya doain anak-anak saya. Allahumma hdi banati wa abnai, misalkan. Tinggal dirubah saja. Atau ada doa yang di bawah ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang mungkar. Ini betapa pentingnya akhlak. Mudah-mudahan melalui sirah yang sudah kita sampaikan tadi, contoh-contoh dan pentingnya akhlak ini, mudah-mudahan dengannya anak-anak kita menjadi sesuai dengan yang kita harapkan, dan kita bisa berkumpul nanti di surga bersama anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada Kang Tebe untuk melanjutkan. Masya Allah Ustaz, ya Allah terima kasih banyak Ustaz, jazakallah. Jadi terasa kembali ke atau mendapatkan suasana zaman Rasulullah Ustaz, mendengarkan drama Ustaz hari ini. Ya Allah, Ana sampai merinding gitu, kayak gimana banget, kangen banget sama Rasulullah gitu. Ya Allah, subhanallah. Oke, ini ya, ya Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ayah Bunda. Saya tanyakan bagaimana ini dulu ya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya menumbuhkan kecintaan kepada masjid bagi anak usia balita? Dan apa saja adab yang harus diperhatikan apabila mengajak balita ke masjid? Karena seringkali anak-anak apalagi balita disingkirkan dari masjid karena mengganggu. Disingkirkan. Baca-baca. Ya silakan Ustaz. Ya, bagaimana membuat anak itu jatuh cinta kepada masjid? Tadi awalnya pertama adalah buatlah dia cinta dulu kepada kita. Itu paling sederhana. Buatlah mereka cinta dulu kepada kita. Dari situ aja ke waktu kita mau ke masjid mau ikut dia. Ya kan gitu. Ya. Aku mau ikut Abi ke masjid. Ya kan gitu. Otomatis itu. Jadi itu sebenarnya sudah disetting begitu. Rata-rata. Ya kan. Aku mau ikut Abi, ikut Bi. Sampai nangis kalau kita larang dia. Nah itu tahapan yang paling mudah adalah membuat mereka cinta, senang sama kita, mau dekat sama kita tuh nyaman. Dia nyaman dekat sama kita. Nah, ketika dia mau ikut, buatlah syarat. Nah itu, buatlah syarat, ikut. Tapi janji loh, jangan bikin noise, jangan ribut, jangan lari-larian, gitu. Jangan begini, Tentu ketika kita bawa pertama, dia langgar itu. Besok dia mau ikut lagi. Enggak. Kemarin langgar soalnya. Kalau janji lagi, tepati, ayah ajak. Janji Debbie. Tambahin sekarang. Kalau kamu nggak ribut, nanti kamu mau dijajanin apa? Jadi jangan cuma pintar menghukum gitu. Pintar juga mengapresiasi. Kita ini kalau kesalahan anak kelihatan. Giliran kebaikannya, prestasinya nggak pernah diapresiasi. Nah, tentu kita harus kerjasama juga dengan masjid untuk ramah terhadap anak.
Nah, ini makanya kajian-kajian parenting seperti antum-antum ini perlu disosialisasikan di masjid, disampaikan supaya masjid itu ramah anak. Ramah anak. Nah, itu insya Allah kalau kita dari sisi orang tua memang punya tujuan mendekatkan mereka ke masjid, bukan melepas mereka ke masjid, orang tuanya nggak datang. Karena ada yang begitu juga tuh. Bapak lu mana, nak? Nggak ada bapaknya. Anaknya doang. Ya, anaknya pergi, dia ayah ibunya pacaran di rumah kan gitu. Anaknya suruh ke masjid ya. Anaknya suruh ke masjid. Modus. Masya Allah. Nah, itu kan yang terjadi. Nah, itu yang saya praktekkan selama ini begitu. Ya. Dan ternyata anak itu kalau kita komitmen, kalau menghukum beneran, kalau menghadiah beneran, dia nggak lama kok adaptasinya. Mereka langsung bisa nurut. Dan jangan berharap langsung bisa Allah Akbar langsung dia bacaannya bagus dan segala rupa ya Ustaz ya. Karena perlu tahapan. Kadang orang tua nggak, ini rukunya nggak bener langsung dijudge seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan kedua Ustaz. Ya, silakan. Sungguh berat menjadi teladan bagi anak, terutama dalam menjaga emosi. Nah, ini pasti pertanyaan dari ibu-ibu nih. Bagaimana cara mengendalikan emosi saat anak sedang berlebih energinya, Ustaz? Wah, subhanallah. Silakan Ustaz. Bagaimana Pak? Bagaimana caranya? Mengendalikan emosi saat anak sedang berlebih energinya, Ustaz. Oh, emosi anak ya? Emosi kita sebagai orang tua, Ustaz. Emosi banget kalau lihat anak yang mungkin nggak mau dia dan sebagainya, mungkin seperti itu, Ustaz. Bagaimana caranya mengendalikan emosi terhadap anak? Pertama adalah kasih jeda terhadap respon. Mantap ini. Mantap banget. Berat ini, Ustaz. Keren. Iya. Berat. Jadi, biasakan jangan langsung responsif, tetapi kasih jeda. Keren. Ketika kita mau marah tuh jangan langsung marah. Kasih jeda aja sebentar. Mungkin Rasulullah pernah menyontohkan ya, Ustaz ya? Betul, suruh berwudu, ya, suruh membaca ta'awuz, itu kan sebenarnya jeda. Dan kalau saya, selain ngasih jeda, saya membayangkan mereka ini belum lama jadi bayi. Masih baru kemarin jadi bayi. Masa saya harus menuntut dia untuk terlalu cepat? Kalau saya gitu, ya. Saya rubah paradigmanya. Dan kadang orang tua itu ini Ustadz, kadang menganggap anak kecil itu orang dewasa mini gitu. Jadi dianggapnya orang dewasa yang berbentuk mini gitu, sehingga keinginannya seolah-olah kita perspektif harus seperti orang dewasa, padahal dia manusia yang masih anak-anak gitu. Ya, bahkan kalau kita perhatikan masa anak-anak itu tidak lama, maka hendaklah kita menikmati emosi mereka, nangis mereka, karena sebentar lagi suara itu tidak akan terdengar lagi. Suara tangisnya, suara marahnya. Kenapa kita tidak jadikan itu kelucuan, hiburan? Itu kan soal cara pandang kita saja. Baik Ustaz, terima kasih banyak ini. Ya, jangan di-unmute itu Kang TB. Iya. Masya Allah, jangan di-mute. Ya, jazakallah Ustaz. Pertanyaannya dari ayah bunda ada beberapa yang belum terjawab, namun nanti kita bikin sesi lagi Ustaz, bersedia ya Ustaz ya? Insya Allah. Kita coba nanti kita di waktu yang orang tua ada lowong sekitar jam 10 Ustaz, insya Allah. Itu kemarin jam 10 sampai peserta sampai 140 Ustaz. Waktu agak siang Ustaz. Iya. Sebelum zuhur Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Ya. Ini banyak pertanyaan dan banyak animo, cuman tadi kita keterbatasan waktu dan luar biasa. Hari ini kita diajak untuk ke dimensi bagaimana zaman Rasulullah, bagaimana sosok Rasulullah, sehingga kita sangat kangen sekali dan luar biasa. Saya sampai meneteskan air mata Ustadz. Ya Allah, pengen banget ketemu Rasulullah dan pengen banget ya Allah rasanya ini merasakan aura-aura zaman-zaman Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mendidik putra-putri dan menginikan akhlaknya. Dan ini ada yang spesial nih, luar biasa Ustadz. Ada jamaah kita, seorang ayah nih,
Pak Trimo Prasetyo luar biasa. Saya tadi perhatikan dari rumah, dari tempat kerjanya, mungkin di pabrik atau di mana, sampai rumahnya ini masih tetap menyaksikan, Ustadz. Luar biasa, masih tetap menyimak. Barakallah untuk Trimo Prasetyo. Subhanallah, luar biasa. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga, insya Allah. Amin, seorang ayah yang baik. Ya Ustadz. Dan langsung bertemu anaknya ya. Iya, subhanallah, saya perhatikan ya, Ya, luar biasa, luar biasa. Salam ya buat anaknya ya. Insya Allah. Ustadz, kita berdoa untuk kesolehan putra-putri kita dan untuk keistiqomahan keluarga kita. Kita tutup dengan doa. Monggo Ustadz, Ana persilahkan untuk Ustadz memimpin doanya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik li auladina wa banatina. Allahumma ihfazhum wa barik lahum. Allahumma hadihim. Allahumma la tadurruhum. Allahumma rzuqhum tuhra Maryam. Allahumma rzuqhum ifata Aisyah wa sabra Khadijah wa ikhlasa Asiyah. Allahumma rzuqhum ikhlasa Ibrahim wa sabra Ismail. Allahumma urzuqna birrahum. Urzuqna birrahum. Ij'alhum minas salihin was salihat wal qanitin wal qanitat wal hafidhin wal hafizat wal dhakirin wal dhakirat wal hafidhin wal hafizat. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang TB, jangan di-unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallah khairan katsira, Ustaz. Semoga berkah bagi Ustaz dan keluarga. Dan kita bisa menambah sesi berikutnya nanti insya Allah di waktu yang lebih pas bagi ayah bunda di jam 9:30 atau jam 10 mungkin ya. Ini insya Allah keberkahan kita ini di bulan Ramadan ini mudah-mudahan menyebar ke seluruh jagat raya ini sehingga bangsa ini cepat pulih dan dunia ini cepat pulih mudah-mudahan. Ya Allah, ini ayah bunda silahkan bagi yang mau langsung ini kita ucapkan, bagi yang mau bersapa-sapa dengan Ustadz silahkan di-unmute aja. Atur nuhun Ustadz, terima kasih. Sama-sama Kang Ruban, sama-sama. Terima kasih. Saya belum merasakan jadi orang tua yang berat tadi. Terima kasih pembelajarannya Ustaz. Sama-sama saling kontribusi, saling mengingatkan insyaallah. Iya. Anda pamit ya. Ya Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Apaan ya? Ya, Assalamualaikum. Ya, atur nuhun Kang Rubas. Ya, selamat berbuka puasa bagi ayah bunda yang daerah wilayah Indonesia Timur ya. Teh Ani. Kang Amin. Ya. Ayah bunda, ini ada pengumuman untuk kajian parenting Ramadan bersama Ustadz Ridwan LC. Kita undur bukan besok, jadi kita undur hari Kamis. Hari Kamis kita tetap jam 9:30 atau jam 10. Kita temanya surat Al-Muzammil ayat 1-4. Ya. Jadi bagi ayah bunda yang besok hari Kamis siap untuk melakukan kajian lagi bersama Ustadz Ridwan LC, sama-sama lulusan dari Lipia atau emang spesialis yang membidangi ilmu keagamaan ataupun Islam, insya Allah akan mempersamai kita di hari Kamis. Ya bunda, terima kasih banyak. Semoga ilmunya berkah, sehat selalu. Semoga kita selamat berbuka puasa bagi yang sudah berbuka di arah Indonesia Timur. Dan mohon maaf apabila banyak salah kata dari kami. Sami Kang Rubas, boleh silakan Kang Rubas. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat lagi ya. Jadi kalau ditanya apa kabar hari ini, jawabannya hari ini saya sehat bahagia. Apa kabar hari ini? Hari ini saya sehat bahagia. Kita tutup dengan
dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.